Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cerita Wanita. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih dengan Ibu Liza. Bu Liza, sebelum saya lanjutkan lagi tadi soal keterwakilan perempuan di ranah politik, ini saya tertarik dengan kain kiswah ya namanya ya Bu. Ini ada ceritanya nggak sih di balik ini gitu? Kenapa ada di sini pajangan ini gitu? Soalnya kiswah ini sangat dalam gitu. Jadi selalu mengingatkan kita kan kiblatnya umat Islam. Saya ingat ini semua ibadah, ya jangan pernah melenceng lah dengan apa tujuan hidup untuk ibadah dan sebagainya, sehingga ini menjadi simbol sangat penting untuk saya dan anak-anak gitu. Jadi dengan melihat kiswah ini kan selalu ingat tentang ibadah kita, tentang semua yang kita lakukan harus untuk ibadah karena Allah gitu. Jadi sehingga keikhlasan, kesyukuran itu terus ada gitu. Kita tahu juga Aceh dengan Serambi Mekahnya, ya sebetulnya semuanya kompleks ada di sini. Gitu. Tapi ngomong kenapa sih Bu Aceh tuh dibilang Serambi Mekah? Ya sebetulnya memang Aceh ini kan sebuah daerah yang sebetulnya yang pertama dia nggak pernah dijajah ya, nggak pernah bisa dijajah ya. Terus dulu dari apa namanya perdagangan, itu perdagangan dari seluruh ulama dari Turki, dari Arab itu semua ke Aceh gitu. Jadi perilaku masyarakat Aceh ini juga seperti itu dengan benar-benar keislamannya itu ya, ditancapkan gitu. Dan memang ya sangat dekat sebetulnya kalau kita mau ke Mekah dari Jakarta dari Aceh jauh lebih dekat dari sana. Jadi memang ya mudah-mudahan Serambinya ini benar-benar dengan ya dikenalnya Aceh dengan Serambi Mekah itu memperkuat keteguhan keimanan dari masyarakat Aceh itu sendiri. Dan memang dari sisi hubungan perdagangan dan sebagainya, itu Aceh dari dulu dengan rempahnya dan segala macam. Jadi dari Arab, dari Turki, dari Cina, semua ada di Aceh gitu. Jadi ya kayaknya Arab juga dikunjungi oleh multi ya dari seluruh negara dan sebagainya. Tapi memang kejayaan Aceh itu juga dengan keislaman yang teguh dari masyarakatnya. Budaya di Aceh juga dengan syariat Islamnya yang sangat baik. Ya kalau sekarang kan udah menjadi amanah konstitusi kita gitu ya, dilegalkan aturan agama dinormalkan dengan aturan kehidupan masyarakatnya kan gitu. Jadi ya itu kesyukuran kita sih, Indonesia satu-satunya daerah yang bisa menegakkan syariat Islam itu di Aceh. Wah, luar biasa. Saya juga pernah loh Bu ke Aceh. Sekali waktu itu ke Masjid Baitur Rahman, itu seru. Makanya saya sempat sebagai seorang non pergi ke Banda Aceh. Waktu itu saya berpikir, wah gimana ya kalau di sana gitu. Tapi ternyata orang di sana ramah-ramah. Bahkan saya sampai masuk ke masjidnya pun maksudnya diterima dan boleh di sana. Ya gitu. kita waktu itu membuat aturan ya. Jadi artinya kita nggak bisa membatasi orang masuk. Tapi ketika mereka datang dengan mungkin tidak berhijab atau tidak berpakaian yang syar'i gitu ya, apalagi masuk masjid kan ada pakaian khusus. Jadi sebetulnya Masjid Raya Baitur Rahman itu mempersiapkan pakaian bagi orang-orang yang mungkin ketika mau masuk untuk berwisata lah ya, mau melihat bagaimana kegiatan itu kan juga bagian dari dakwah gitu sebetulnya. Jadi ketika mereka mau masuk jangan dilarang gitu, tapi difasilitasi sebagaimana sebetulnya yang harus mereka berpakaian. Jadi ada kerudungan, ada rok atau sarung gitu ya. Jadi itu juga bagian dari menghargai perbedaan-perbedaan dan misi dakwah kita. Kalau orang belum paham ya kita pahamkan, dan sehingga mereka tidak dilarang untuk masuk masjid, tapi mereka dipersilahkan masuk masjid dengan aturan-aturan yang ada. Jadi sebetulnya ini juga bagian dari keramah tamahan. Jadi pemulia jame adat Getanyo, memuliakan tamu itu adatnya masyarakat Aceh. Luar biasa, toleransi yang tinggi. Toleransi, juga, benar. Ya Ibu, kita bahas yang balik yang tadi lagi ya Bu, soal 30% keterwakilan. Saya senang banget loh udah diceritain tentang gimana nih Serambi Mekah dan juga Kaswa, ya kain Kaswa. Nah ini kalau ngomong-ngomong soal perpolitikan, strategi perempuan dan keterwakilannya nih Bu. Tadi Ibu mengatakan kalau sampai saat ini masih belum ya. Itu kenapa sih Bu? Iya, yang pertama memang persoalannya kan persoalan patriarki ini masih sangat kental juga sebetulnya. Jadi
kalau perempuan itu punya kemampuan yang sama aja dengan laki-laki, belum tentu perempuan yang diambil gitu loh. Bisa jadi tetap laki-laki gitu. Tapi dia harus ada lebihnya gitu. Tapi dengan aturan 30% keterwakilan perempuan kan otomatis menjadi kewajiban gitu ya. Dari calon 1, 2, 3 diantaranya pasti harus ada satu perempuan. Nah tapi kendalanya ya itu tadi, perempuan ini kadang-kadang dari sisi kesiapan finansialnya, kemudian juga medan ketika mereka harus turun ke masyarakatnya. Jadi memang nomor urut lah gitu ya. Jadi ini masih menjadi kendala bagi perempuan ke tingkat dikenalnya. Tapi memang perempuan itu tetap harus berikhtiar, berjuang, berusaha, yakin kalau niatnya benar karena Allah, sabar, terus kita selalu ada di tengah masyarakat dalam hal-hal yang mampu kita lakukan, dan kita menunjukkan bahwasanya kita juga punya kemauan yang keras untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya yakin dan percaya Allah akan mudahkan, masyarakat itu akan dihidayahkan Allah untuk memilih perempuan ini gitu ya. Tapi ya tantangan masih besar, tantangan bagi perempuan untuk menembus agar 30% kuota ini ya. Karena kan kuota itu bukan wajib dipenuhi 30% di keterpilihannya, tapi masih di pencalonannya gitu. Nah ketika ini masih di pencalonannya, artinya ya kita harus benar-benar fight juga gitu di lapangan gitu ya. Jadi dukungan masyarakat perempuan dulu nih, karena kayak tadi saya sampaikan, pemilih perempuan itu sebetulnya pemilih yang sangat diminati oleh bukan hanya perempuan, tapi laki-laki tuh kalau udah pemilu ya dikumpulin ya ibu-ibu, ya emak-emak, ya pengajian, masuk majelis taklim, masuk ke organisasi-organisasi perempuan. Karena apa? Perempuan itu kan kalau dia udah berkomitmen, itu sangat komit untuk memilih itu. Nah sekarang perempuan itu bagaimana meyakini perempuan untuk memilih perempuan gitu. Kan biasanya kadang-kadang masalah perempuan, kadang perempuan juga belum tentu mau pilih perempuan kan begitu. Tapi dengan sekarang kekompakan perempuan lintas fraksi, lintas organisasi, kemudian menunjukkan bahwasanya perempuan itu juga perjuangannya benar-benar concern gitu untuk kepentingan masyarakat. Nah saya yakin dan percaya bukan hanya kita mempengaruhi perempuan, tapi laki-laki sendiri pun akan mau memilih kita, terutama dari kelompok milenials dan sebagainya, dengan pola cara kita campaign, bagaimana meyakini mereka masuk ke ruang-ruang di mana mereka senang gitu, media sosial dan sebagainya. Walaupun media sosial itu sendiri, katakanlah Instagram gitu ya, itu kan hanya 20% gitu pengaruhnya. Tapi itu sangat berpengaruh di era sekarang. Mana ada anak-anak duduk yang nggak pegang handphone, yang nggak ngeliat itu. Tapi yang sering sekali kalau menurut saya Bu, saya lihat dari banyak yang sudah saya wawancara beberapa anggota dewan dari perempuan, banyak juga berkomentar bahwa sering sekali kendala kenapa perempuan masuk ke politik itu hampir banyak yang susah, itu karena mereka takut dengan politiknya itu sendiri. Mereka tidak mau, seperti kayak politik itu sangat kotor dan terus kayak takut nanti apa yang akan terjadi. Nah kalau dari Ibu sendiri nih sebagai perempuan yang terjun di politik itu seperti apa sih? Ya justru saya tertantang ya dengan dunia politik ini. Yang pertama begitu, dulu mungkin pernah juga saya berpikir hal-hal seperti itu. Tapi ketika saya masuk saya duduk di Balai Syura Uring Inong Aceh, satu organisasi yang memayungi organisasi perempuan di Aceh. Nah, ketika kita duduk di situ ternyata banyak sekali masalah-masalah yang sebetulnya dihadapi oleh perempuan-perempuan di lapangan gitu ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian ketika saya menjabat, deal saya dulu pertama saya menjabat wakil wali kota, itu juga pertama bagaimana saya punya manfaat kepada kelompok perempuan gitu, dan banyak hal yang saya lakukan ketika saya duduk di eksekutif gitu ya. Dan kemudian sampai saat ini juga concern kita gitu untuk perempuan, anak dan sebagainya gitu ya. Ini butuh perempuan karena yang mengerti perempuan itu seharusnya perempuan gitu. Jadi kenapa enggak kita itu juga bagian dari yang memperjuangkan itu gitu. Tapi kan semua itu tidak boleh bertentangan dengan agama, dengan norma agama gitu ya. Nah,
Oleh sebab itu saya mengajak nih teman-teman gitu, kita harus fight gitu, kita harus pede. Kalau dianggap ini kotor, kapan kita bersihnya gitu ya? Karena orang-orang kotor ya ingin menguasai itu sehingga mengeluarkan statement yang kotor. Padahal mereka ingin menguasai perpolitikan ini. Harusnya kalau perempuan merasa dia bisa membersihkan, dia bisa anti korupsi, dia segala macam, harusnya dia masuk dong ke lahan ini gitu. Jadi sehingga dia juga akan berjuang. Ayo, apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan untuk masyarakat dan untuk agama, untuk Allah itu. Sehingga tanggung jawab kita secara moral itu lebih jelas itu, komitmen kita akan lebih jelas, kita akan lebih tegas gitu. Sehingga ketika dia mau berjuang, orang juga melihat dia juga punya kemampuan, dia juga punya keberanian, dia juga punya moralitas yang cukup baik, integritas yang bisa dipercaya gitu. Jadi secara open kita tunjukkan lah, ini memang kita gitu, dimanapun kita berada ya ini kita bagian dari perjuangan untuk masyarakat. Sehingga kalau perempuan bisa seperti itu, banyak perempuan-perempuan lain nanti yang akan bermunculan dan punya keberanian gitu, yang akan menjadi pejuang bukan pecundang gitu. Nah, saya yang pernah duduk di eksekutif dan hari ini di legislatif, tentu saya melihat lahan politik ini adalah sebetulnya lahan ibadah yang cukup besar itu, karena hari ke hari, waktu ke waktu, menit ke menit, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk membangun kemaslahatan umat, membangun kemaslahatan masyarakat, membangun kemaslahatan perempuan dan anak gitu ya. Jadi ini penting 2024 ya, mudah-mudahan Mbak juga mau bergabung di politik nih. Banyak perempuan punya kemampuan, punya kemampuan, punya peluang, tapi nggak mau mengambil peluang itu gitu.